Halo, perkenalkan nama saya Bintoko dengan nomor NIM 22478 dari kelas SKR Angkatan 2021. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang komponen penginderaan jauh, yaitu tentang wahana. Sebelumnya, kita kenali dulu apa itu wahana. Wahana dalam bidang ilmu penginderaan jauh merupakan istilah yang digunakan untuk menyebutkan perangkat atau alat kendaraan yang digunakan untuk membawa sensor penginderaan jauh. Berdasarkan platformnya, wahana yang digunakan itu ada dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, airborne system. Kedua, spacebound system. Kita masuk pada yang pertama, yaitu airborne system adalah suatu wahana yang beroperasi di udara. Contohnya balon udara, drone, dan pesawat. Kemudian yang kedua, spacebound system adalah suatu wahana yang beroperasi di antariksa. Contohnya satelit. Lalu, wahana merupakan salah satu komponen inderaja. Wahana merupakan kendaraan yang digunakan untuk membawa sensor yang berguna untuk mendapatkan data inderaja. Jenis wahana yang digunakan pada penginderaan jauh dikelompokkan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pesawat terbang rendah sampai menengah, yaitu pesawat yang ketinggian pendaratannya di antara 1000 meter sampai 9000 meter di atas permukaan bumi. Yang kedua, pesawat terbang tinggi merupakan pesawat yang ketinggian peredarannya lebih dari 18 meter di atas permukaan bumi. Yang ketiga, satelit, yaitu wahana yang ketinggian peredarannya mencapai 1000 km di atas permukaan bumi. Lalu ini adalah gambaran remote sensing dengan platform of satellite. Beberapa wahana yang digunakan untuk penginderaan jauh tersebut antara lain satelit, ULF, dan pesawat. Jika setiap wahana ini memiliki ketinggiannya masing-masing. Perbedaan penggunaan wahana ini mempengaruhi luas area atau cakupan perekamannya. Khusus untuk wahana yang menggunakan pesawat terbang, maka ketinggian kerincian objek dapat ditingkatkan karena dapat digunakan secara multi tingkat pada ketinggian yang berbeda. Sedangkan pada wahana selain pesawat seperti satelit, ketinggian sudah ditentukan sebelumnya, sehingga kerincian objek tergantung pada kemampuan piksel atau lensa dalam melakukan perekaman objek terkecil. Dengan menggunakan wahana seperti yang sudah saya jelaskan tadi, maka alat penginderaan jauh ditempatkan seperti tinggi letak sensor, maka daerah yang dapat terdeteksi atau daerah yang diterima oleh sensor semakin luas. Jadi jangkauan penginderaannya semakin luas juga. Kemudian kita masuk pada jenis citra penginderaan jauh. Pada penginderaan jauh juga dikenal sebagai istilah citra. Citra merupakan gambaran perekaman suatu objek. Biasanya merupakan gambaran pada foto yang dibuahkan pada cara optik, elektronik optik mekanik, atau elektronik. Unsur citra pada penginderaan jauh ini antara lain yang pertama, runa atau warna. Runa atau warna merupakan tingkat kecerahan objek pada citra, di mana gelap sekali hingga cerah. Pada hasil foto pankromatik, biasanya warna yang muncul akan tampak seperti yang terlihat pada mata. Adanya warna membuat hasil foto dengan teknologi penginderaan jauh lebih hidup atau alami. Kedua, ukuran. Ukuran merupakan pengenalan objek yang berupa jarak,
volume, keterangan, atau ketinggian. Pada foto penginderaan jauh, ukuran ini disebut dengan istilah skala, sehingga foto yang didapat adalah versi ukuran terkecil dari ukuran sebelumnya. Yang ketiga, bentuk. Bentuk merupakan konfigurasi objek apabila dilihat dari atas. Definisi ini sesuai dengan teknologi penginderaan jauh yang merupakan teknik memotret dari udara dan dari jarak jauh. Maka istilah konfigurasi objek ketika dilihat dari atas dan disebut dengan kata bentuk. Ketiga, pola. Pola merupakan susunan keruangan di unsur gambar secara makro pada foto udara. Foto ini menunjukkan gambaran objek yang dibidik. Pada foto bumi, pola ditunjukkan dari hasil karya manusia di permukaan bumi, misalnya mengolah sawah, ladang, perkebunan, sungai, rawa, dan sejenisnya. Yang keempat, tekstur. Sedangkan untuk tekstur adalah sebuah frekuensi susunan dan perubahan rona dari kelompok objek yang tidak dibedakan secara individu karena sangat kecil ukurannya. Yang keenam, bayangan. Citra berikutnya adalah bayangan. Bayangan merupakan unsur pengenalan dari interpretasi foto udara. Banyak objek yang sukar dikenali menurut wujud sebenarnya, tapi dengan melihat bayangan terkadang akan lebih mudah diamati. Keenam, situs. Berikutnya adalah situs. Situs merupakan lokasi objek dalam hubungan dengan objek lain. Dapat sangat membantu mengenali objek atau suatu objek. Yang ketujuh dan terakhir adalah asosiasi. Asosiasi merupakan keterkaitan objek yang satu dengan objek yang lain pada foto penginderaan jauh. Misalnya ada hasil foto menunjukkan gunung dengan sawah dan sungai di sekitarnya. Oke, demikianlah penjelasan saya tentang wahana dalam penginderaan jauh. Semoga bermanfaat dan bye.